Allah SWT telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah Islam. Kemudian juga dalam ayat yang ke-85 Allah SWT berfirman, Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut darinya. Dan di akhirat kelak dia termasuk orang yang merugi. Merugi artinya tidak mendapatkan bau surga atau harumnya surga, apalagi memasukinya. Jadi Allah menegaskan dalam ayat-ayat yang muhkamah, ayat-ayat yang jelas dan tegas ini, bahwa satu-satunya agama yang sah, yang diakui, yang akan diterima oleh Allah adalah Islam. Selain itu tidak diterima. Kemudian juga dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani, thumma la yu'minu billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah, ini sabda Nabi, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun di kalangan umat ini, baik orang Yahudi atau Nasrani, yang telah mendengar tentang aku sebagai Rasul diutus, telah mendengar tentang Muhammad dan risalahnya, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, niscaya dia termasuk penghuni neraka. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Allah SWT nanti di akhirat tidak menerima dari seorang manusia, baik manusia yang terdahulu ataupun yang akan datang belakangan selain agama Islam. Dan sebenarnya tidak ada agama-agama samawi, karena hanya ada satu agama samawi, yaitu Islam. Dan Islam ini yang agama yang dibawa oleh seluruh Nabi sejak Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir Muhammad Rasulullah SAW. Mereka semua membawa satu agama, menyampaikan membawa satu agama, yaitu Islam. Dalil-dalil tentang ini sangat banyak sekali terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, Qulu amanna billah وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah oleh kalian, kami telah beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yaqub, dan cucu-cucunya, cucu-cucu Nabi Yaqub. Dan kami beriman dengan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa berupa kitab suci. Dan apa yang telah diberikan kepada para nabi-nabi dari sisi Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan satupun di antara para rasul dan nabi tersebut. Dan hanya kepada Allah lah kami muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Dan hanya kepada Allah kami menyerahkan diri Islam. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 132. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan Ibrahim telah berwasiat dengan hal itu terhadap anak-anaknya. Begitu pula Ya'qub telah berwasiat kepada putra-putranya. Wahai anak-anakku, ini perkataan Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian satu agama. Inna Allah astafa lakumuddin. Allah telah memilih bagimu agama. Ini kata wasiat Nabi Ibrahim. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim, beragama Islam. Dan itu pula yang diucapkan oleh Hawariyin, sahabat-sahabat setia Nabi Isa alaihissalam, seperti diabadikan Allah dalam surah Al-Imran. Mereka berkata, qala al-hawariyuna amanna billahi washhad bi anna muslimun. Hawariyin berkata, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ini ucapan Hawariyin, sahabat-sahabat setia Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 52. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Berkata para Hawariyin, kamilah penolong-penolong Allah. Kami telah beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah muslimun. Perkataan Hawariyin, murid-murid Nabi Isa. Saksikanlah bahwa kami adalah muslimun, orang-orang Islam. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi Ismail dan seluruh Nabi tidak pernah membawa suatu agama atau menyampaikan suatu agama selain Islam. Lalu bagaimana, dari mana nama Yahudi dan Nasrani? Nah, Allah tidak pernah menamakan agama yang diturunkan kepada Musa itu agama Yahudi. Bukan dari Allah nama itu. Juga Nasrani atau Kristen. Bukan nama yang berasal dari Allah atau dari Nabi Isa alaihissalam. Bukan. Tapi nama Yahudi dan Nasrani atau Kristen itu sebutan dari mereka yang menyimpang terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa. Sebenarnya Nabi Musa tidak pernah mendakwahkan kecuali agama Islam.
Nabi Isa tidak pernah mendakwahkan kecuali agama Islam. Dan seluruh Nabi hanya membawa satu agama, yaitu Islam. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih. Dia berkata, Al-anbiya ikhwatun li'allat. Para Nabi itu adalah saudara sebapak. Dinuhum wahid wa syara'ihum syattah. Agama mereka adalah satu. Ini perkataan Rasulullah SAW. Para Nabi-Nabi itu adalah seperti saudara-saudara seayah. Saudara seayah, tapi lain ibu. Dinuhum wahid. Agama mereka satu, sedangkan syariat mereka berbeda-beda. Jadi seperti saudara seayah gitu ya. Ayah mereka satu. Ayahnya satu, cuma berbeda ibunya. Seperti itu. Agama para Nabi itu satu, yaitu Islam. Agamanya satu, Islam. Syariatnya beda-beda. Kaifiat, tata cara salat, tata cara puasa, dan bersuci. Ini berbeda-beda. Tapi dalam din, dalam akidah, dalam tauhid, satu, yaitu Islam. Nah, jadi paham filsafat yang mengatakan bahwa semua agama-agama samawi itu sama dan seterusnya ini jauh dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah.